Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, NIM 2004411504. Adapun materi yang saya paparkan yaitu ekspresi regular. Ekspresi regular. Sebuah bahasa dinyatakan regular jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state automata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi regular atau regular expression. Ekspresi regular selanjutnya disebut sebagai ER, memungkinkan menspesifikasikan atau mendefinisikan bahasa-bahasa. Ekspresi regular. Ekspresi regular memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Untai yang menyusun suatu bahasa regular akan cocok atau match dengan pola bahasa itu. Banyak masalah pada perancangan perangkat lunak yang bisa disederhanakan dengan melakukan pengubahan notasi ekspresi regular ke dalam implementasi komputer dari finite state automata yang bersangkutan. Ekspresi regular. Penerapan ekspresi regular misalnya pencarian atau searching untai karakter atau string pada suatu file. Biasanya fasilitas ini ada pada text editor. Dalam kasus ini dilakukan penerapan finite state automata pada untai-untai yang terdapat dalam file tersebut. Contoh penerapan yang lain adalah pembatasan data masukan yang diperkenankan, misalnya suatu field masukan hanya menerima input bilangan 0.9. Penerapan ekspresi regular yang pertama. Dalam suatu kompilator, ekspresi regular bisa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal, yaitu mengidentifikasikan unit-unit leksikal yang dikenal dalam program. Unit leksikal ini biasanya disebut dengan token. Token-token pada suatu bahasa pemrograman kebanyakan tanpa kecuali dinyatakan sebagai ekspresi regular. Misalkan suatu identifier, baik huruf besar atau huruf kecil, yang kemudian diikuti huruf atau digit dengan tanpa pembatasan jumlah panjang bisa dinyatakan sebagai penerapan ekspresi regular yang kedua. Contoh automata pada gambar 2 berguna mengenali identifier bila huruf A, set A kecil sampai Z kecil, dan digit berupa 0 sampai 9. Bila dalam bahasa Fortran dibatasi panjang identifier maksimal 6, maka ekspresi regular untuk identifier pada Fortran bisa dinyatakan sebagai huruf atau huruf tanpa digit 5. Dalam implementasinya, suatu finite state automata akan diterjemahkan menjadi kode dalam sebuah bahasa pemrograman. FSA mengenali identifier. Kita bisa melihat gambarnya. Notasi ekspresi regular. Yang pertama, karakter asterisk berarti bisa, tidak. Yang kedua, pada posisi superscript atau di atas berarti minimal muncul 1 kali atau 1 sampai n. Atau union berarti union. Titik berarti konkatensi. Biasanya titik bisa dihilangkan, misalnya AB bermakna seperti A titik B. Contoh ekspresi regular.
ER, AB, CC. Contoh string yang dibangkitkan AB, CC, ABB, CC, ABB, CC, ABBB, CC, ACC, atau B bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. ER, titik 2, 0, 1, 0. Contoh string yang dibangkitkan 01, 010, 0100, 01000, atau jumlah 0 di ujung bisa tidak muncul, bisa muncul berhingga kali. Contoh ekspresi regular 2, ER, A, AD. Contoh string yang dibangkitkan D, AD, AAD, AAAD. Yang kedua ER, A tambah D. Contoh string yang dibangkitkan AD, AAD, AAAD, atau A minimal muncul sekali. Yang ketiga ER, A union B. Ingat, union berarti atau. Contoh string yang dibangkitkan A, B, AA, BB, AAA, BBB, AAAA, BBBBB. Yang keempat ER, A union B. Hubungan ER dan FSA. Yang pertama, untuk setiap ekspresi regular dan ada satu non-deterministic finite automata dengan transisi EMOV NFA, EMOV yang ekivalen. Yang kedua, sementara untuk deterministic finite automata ada satu ekspresi regular dari bahasa diterima oleh deterministic finite automata. Yang ketiga, sederhananya kita bisa membuat suatu non-deterministic finite automata EMOV dari suatu ekspresi regular. Yang keempat, bisa dilihat contohnya pada gambar 3-5 yang perlu diperlihatkan di situ. State akhir akan menandakan apakah suatu input diterima atau tidak. NFA EMOV untuk ER, titik 2 AB. Gambar yang ketiga kita bisa melihatnya Q0 ke Q1 ke Q2 ke Q3. ENFA EMOV untuk ER, A kali B. Gambar keempat kita bisa melihatnya Q0 EMOV ke Q1 B ke Q2 NFA EMOV untuk ER, A union B. Gambar yang kelima kita bisa melihatnya Q0 EMOV Q1 A ke Q2 EMOV ke Q3 Q0 EMOV ke Q4 B ke Q5 EMOV ke Q3. Hubungan antara DFA, NFA, dan ER. Hubungan antara non-deterministic finite automata, deterministic finite automata, deterministic finite automata, dan ekspresi regular bisa digambarkan sebagai berikut. NFA ke DFA ke ekspresi regular ke NFA ke NFA. Semuanya saling terhubung. Contoh 1, yang pertama, membuat mesin deterministic finite automata yang menerima bahasa yang berupa semua string yang berakhiran dengan 000. Diketahui 0,1. Yang kedua, pertama buat ekspresi regulernya.
dalam kurung 0 tambah 1 kali 000 atau dalam kurung 0 union 1 kali 100. Yang ketiga, dari ekspresi reguler tersebut lebih mudah membuat non-deterministic finite automata lebih dahulu dari panjang langsung deterministic finite automata. Contoh yang kedua, membuat mesin deterministic finite automata yang menerima bahasa berupa semua string yang membuat minimal 2 0 berurutan 000 diketahui 01. Yang kedua, perhatikan perbedaannya dengan soal sebelumnya. Di sini tidak ditentukan letak 00 buat ekspresi regulernya. Dalam kurung 0 tambah 1 kali 000 dalam kurung 0 tambah 1. Contoh yang ketiga, membuat mesin deterministic finite automata yang menerima bahasa berupa semua string di mana simbol ketiga dari kanan adalah 1 diketahui 0,1. Yang kedua, buat ekspresi regulernya. Dalam kurung 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 tambah 1, 0 tambah 1. Contoh yang keempat, membuat mesin deterministic finite automata yang menerima bahasa yang berupa 4 simbol yang minimal membuat 2 buah 0 yang tidak perlu berurutan diketahui 0,1. Yang kedua, di sini agak kesulitan membuat ekspresi reguler dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, maka coba langsung mengkonstruksi deterministic finite automatanya dengan jalan melihat semua kemungkinan yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.